Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fajriani dengan NIM B1A1231449, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Tujuan saya membuat video tersebut yakni untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurva permintaan, tingkat demand, kemudian reaksi persaingan saat kenaikan harga, serta keseimbangan pasar oligopoli MC sama dengan MR. Baik, pertama-tama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tingkat demand pasar oligopoli. Dalam pasar oligopoli, terdapat beberapa perusahaan besar yang mengontrol sebagian besar pangsa pasar. Dalam situasi seperti itu, perusahaan-perusahaan tersebut seringkali berinteraksi satu sama lain dan dapat mempengaruhi harga dan penawaran di pasar. Salah satu fenomena yang dapat terjadi dalam pasar oligopoli adalah tingkat demand, yang mengacu pada cara perusahaan-perusahaan tersebut menetapkan harga mereka berdasarkan harapan mereka tentang bagaimana pesaing mereka akan bereaksi terhadap perubahan harga. Mengapa tingkat kurva permintaan oligopoli patah? Patahnya kurva permintaan ini disebabkan oleh dua skenario yang berbeda, di mana ketika perusahaan A menaikkan harga, skenario pertama, persaingan perusahaan B juga menaikkan harga untuk menjaga pangsa pasarnya. Kenaikan harga A tertahan karena kurva permintaan A di bagian atas lebih curam. Kurva permintaan A bergeser ke kiri atas. Kemudian, skenario yang kedua, tidak ada persaingan di perusahaan B karena perusahaan B tidak menaikkan harga. Konsumen beralih ke produk B. Kenaikan harga A lebih signifikan karena kurva permintaan A di bagian bawah lebih datar. Kurva permintaan A bergeser ke kanan bawah, ketidakpastian dan reaksi pesaing. Baik, adapun untuk kurva tingkat demand-nya dapat dilihat di gambar tersebut, di mana ketika pengambilan keputusan yang independen dapat menyebabkan perusahaan seolah-olah berhadapan dengan kurva permintaan yang patah atau tingkat demand curve, di mana jika harga lebih tinggi dari P⁻1, kurva permintaan yang berlaku adalah D1. Namun jika harga lebih rendah P⁻2, kurva permintaan yang berlaku adalah D2, di mana seolah-olah kurva permintaan yang dihadapi perusahaan adalah kurva ABD2. Reaksi pesaing saat kenaikan harga. Berikut beberapa kemungkinan reaksi pesaing terhadap harga. Yang pertama, mencocokkan kenaikan harga. Ini adalah reaksi yang paling umum pesaing menaikkan harga mereka sendiri untuk mengikuti kenaikan harga perusahaan lain. Kedua, menjaga harga tetap sama, di mana pesaing mempertahankan harga mereka saat ini untuk menarik pelanggan dari perusahaan yang menaikkan harga. Yang ketiga, menurunkan harga, di mana pesaing menurunkan harga mereka untuk merebut pangsa pasar dari perusahaan yang menaikkan harga. Yang keempat, meluncurkan produk baru, yaitu pesaing meluncurkan produk dengan harga yang lebih rendah untuk bersaing dengan perusahaan yang menaikkan harga. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan promosi. Pesaing meningkatkan promosi produk mereka untuk menarik pelanggan.
Penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan semua faktor ini saat membuat keputusan untuk menaikkan harga. Perusahaan harus memperkirakan bagaimana pesaing bereaksi dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi pangsa pasar dan keuntungan mereka. Keseimbangan pasar oligopoli MC sama dengan MR. Keseimbangan pasar oligopoli di mana marginal cost sama dengan marginal revenue, di mana MC merupakan biaya marginal untuk memproduksi unit output tambahan dan MR merupakan pendapatan marginal penjualan unit output tambahan. Di pasar oligopoli, MC dan MR tidak selalu mengikuti pola yang sama seperti pada pasar persaingan sempurna. Hal ini karena oligopoli memiliki kontrol atau harga dan perlu pertimbangan reaksi pesaing. Trik keseimbangan MC dan MR pada pasar oligopoli berada di bagian bawah atau bagian atas kurva permintaan Kincaid, tergantung pada reaksi pesaing dan struktur pasar implikasi. Kurva permintaan Kincaid dan Comset MC sama dengan MR memiliki beberapa implikasi penting untuk memahami perilaku pasar oligopoli, yaitu ketidakpastian. Oligopoli menghadapi ketidakpastian yang lebih besar dalam memprediksi reaksi pesaing dan konsekuensi dari keputusan penetapan harga. Kemudian keragaman oligopoli dapat menggunakan berbagai strategi penetapan harga, seperti penetapan harga, leader follower, kolusi, dan persaingan harga. Kemudian efisiensi pasar oligopoli mungkin tidak efisien pasar persaingan sempurna, karena oligopoli memiliki insentif untuk membatasi dan menaikkan harga. Memahami kurva permintaan Kincaid dan keseimbangan MC sama dengan MR membantu para ekonom dan perilaku bisnis untuk menganalisis perilaku perusahaan oligopoli, seperti memprediksi harga dan mengevaluasi kebijakan antitrust. Salah satu model yang umum digunakan untuk menganalisis keseimbangan pasar oligopoli adalah model kurva permintaan patah, Kincaid Demand Curve. Model ini menunjukkan bahwa perusahaan oligopoli menghadapi kurva permintaan yang berbeda untuk kenaikan dan penurunan harga. Hal ini disebabkan oleh interaksi antar perusahaan, di mana perusahaan sadar bahwa jika mereka menurunkan harga, pesaing mereka kemungkinan besar akan mengikuti, sehingga keuntungan mereka berkurang. Sebaliknya, jika menaikkan harga, pesaing mereka mungkin tidak mengikuti mereka, sehingga berisiko kehilangan pangsa pasar. Berdasarkan model kurva permintaan patah, keseimbangan pasar oligopoli terjadi pada titik di mana MC sama dengan MR, di mana kurva biaya marginal memotong kurva pendapatan marginal. Pada bagian kurva permintaan yang patah, pada titik ini perusahaan oligopoli memaksimalkan keuntungan dengan memproduksi pada tingkat output di mana marginal cost sama dengan marginal revenue
pada harga yang sesuai dengan kurva permintaan yang ada pada tingkat output tersebut. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya berikan di dalam video ini. Semoga penjelasan yang saya berikan tadi dapat dimengerti dengan jelas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.